Tidak buruk. Teknik baru ini memang luar biasa. The film was translated Tak heran Fei and Su menyukainya. narrated by M Media. Guru Anda terlalu memuji saya. Lanjutkan. Sialan. Kenapa wanita ini tidak bereaksi sama sekali? Mungkinkah teknik pijat saya tidak berguna? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia tak bakal bikin aku kehilangan anggota tubuh kan? Kau. Berbaliklah. Ekor 9. Aku menjadi rubah berekor 9. Hanya pijatan sederhana. Tahap jiwa baru lahir. Aku benar-benar menembus. Teknik pijat minyak esensial itu bisa tingkatkan tulang akarku. Siluman rubah. Saya tidak melihat apa-apa. Berbaliklah. Lihat aku. Guru, tolong ampuni saya. Saya tidak tahu apa-apa. Adik kecil. Berbaliklah. Lihat kakak perempuan. Saya mengerti aturannya. Jika saya melihat Anda, saya pasti akan mati. Jika kau tidak berbalik sekarang, aku akan membunuhmu. Bagaimana penampilanku sekarang? Jika kau memujiku sampai aku puas, aku akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak puas, aku akan membunuhmu. Sudah kau pikirkan baik-baik? Benarkah? Tentu saja. Anggun seperti angsa yang terkejut. Elegan seperti naga yang melayang. Bersinar seperti krisan musim gugur. Mekar seperti pinus musim semi. Seolah-olah seperti awan tipis menyelimuti bulan. Terombang ambing. Angin berputar dengan salju. Bagaikan awan tipis menyelimuti bulan. Angin berputar dengan salju. Puisi yang bagus dibandingkan dengan mereka yang mengaku sebagai munafik dari sekte-sekte lurus yang terkenal. Kau jauh lebih berbakat. Tidak layak disebutkan. Guru, bisakah saya pergi sekarang? Adik kecil. Di tubuhmu ada banyak rahasia tersembunyi. Bagaimana aku tega membiarkanmu pergi? Aku benar-benar ingin membedah organ dalammu. Untuk memeriksamu dari segala sisi, luar dan dalam untuk memberimu pemeriksaan menyeluruh. Bukankah Anda bilang saya bisa? Sudahkah kau lupa? Aku adalah orang dari jalur iblis. Terlebih lagi, aku adalah iblis wanita. Ketika aku berbicara, kapan aku pernah menepati janjiku? Lalu apa sebenarnya yang Anda inginkan? Adik kecil. Guru aku. Sepertinya sedikit menyukaimu. Bagaimana kalau kau menjadi murid kakak perempuan? Bagaimana menurutmu? Ini tidak pantaskan. Mengapa? Mungkinkah kau takut dengan identitasku sebagai iblis rubah? Tentu saja. Siluman rubah paling haus darah, siapa tak tahu. Tidakkah Anda tahu kalau saya takut pada Anda? Tidak. Sama sekali tidak. Apa itu rubah abadi atau bukan rubah abadi? Iblis wanita atau bukan iblis wanita? Menurut pendapat saya, ini semua hanyalah wanita. Wanita adalah mahakarya surga. Mereka unik. Jika Anda bertanya kepada saya, manusia dan iblis seharusnya sama. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Benar sekali. Di mata saya, sekta 100 bunga kami bukanlah sekta iblis. Ini adalah sekta suci yang agung. Sekte suci. Tepat sekali. Sekta 100 bunga kami percaya semua makhluk setara. Kami dukung pendidikan tanpa diskriminasi. Selama Anda berada di sekta 100 bunga kami, dan Anda bersedia bekerja keras, Anda dapat sepenuhnya menunjukkan bakat Anda. Hanya untuk poin ini saja, katakan sekta mana yang bisa dibandingkan dengan kami. Meski sekta 100 bunga tak anggap aku manusia, klaim pendidikan tanpa diskriminasi itu benar. Jika tidak dengan bakat saya bahkan tidak akan bisa masuk gerbang sekta lurus. Kalau tidak aku bukan agen rahasia di sini. Dengan pemahamanmu, menjadi pelayan luar, sungguh terlalu sia-sia. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan mempromosikanmu menjadi murid inti sekte 100 bunga. 300 batu roh per bulan. 300 batu roh. Murid dalam sekta lurus.
hanya mendapat 3 batu roh sebulan. Sakta iblis ini langsung memberi 300. Jika saya tidak takut mati, saya benar-benar tidak ingin pergi. Chen Fen, kemarilah dan layani kursi ini. Biarkan kursi ini melihat. Trik apa lagi yang kau miliki? Ayo. Baiklah, hamba yang rendah hati ini juga tahu pijat kaki. Menjamin guru akan puas. Guru hati-hati. Orang ini Chen Fen, ditanam oleh sekte-sekte kebenaran di Sekte 100 Bunga kita sebagai agen rahasia. Maaf Chen Fen, untuk mencegah Sekte 100 Bunga menjadi terlalu kuat, aku hanya bisa menggunakan tuduhan ini untuk menjebakmu. Jangan khawatir, setelah kau mati, akan kupilihkan makam Feng Shui terbaik untukmu. Agen rahasia. Tepat sekali. Aku juga baru tahu tentang masalah ini. Orang ini Chen Fen, berasal dari sekte-sekte kebenaran 3 tahun lalu. Ditanam di Sekte 100 Bunga kita sebagai agen rahasia. Dan juga agen rahasia terakhir. Sialan. Terungkap begitu cepat. Tidak mungkin. Harus segera cari cara menyangkal. Saya pikir. Terburu-buru bilang aku agen rahasia. Agak terlalu terburu-buru bukan? Aku tidak ingin kau berpikir. Aku ingin aku berpikir. Sekte 100 Bunga kita selalu menekankan. Mending bunuh ribuan tanpa sengaja daripada membiarkan satu pun lolos. Anda terlalu kejam. Kejam. Tahukah kau, agen rahasia sekte kebenaranmu bocorkan formula rahasia pil dan obat, menyebabkan pendapatan kami anjlok. Aku berharap bisa memurnikan kalian para bajingan menjadi pil darah untuk memuaskan kebencianku. Apakah dia benar-benar agen rahasia? Benar sekali. Olah karena itu, biarkan aku membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Guru, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya telah dizalimi. Karena kau telah dizalimi, maka aku akan melakukan teknik pencarian jiwa. Dengan satu pencarian, semuanya akan diketahui. Teknik pencarian jiwa kan? Teknik pencarian jiwa adalah mantra yang dilemparkan padamu, mengungkapkan masa lalumu satu persatu. Dengan cara ini, kebenaran akan terungkap. Namun, akan ada beberapa efek samping. Efek samping? Benar sekali. Kau akan menjadi bodoh. Bodoh? Menjadi bodoh tidak masalah, asal bisa hilangkan Chen Fen bahaya ini lenyap, dan mencegah Sekte 100 Bunga menjadi terlalu kuat. Jangan, Guru. Tolong jangan mencari. Pikiran saya tidak murni. Saya takut akan menodai mata bijak Anda. Jika aku tidak mencari, bagaimana aku akan tahu apakah kau agen rahasia? Sudah sampai pada titik ini. Sepertinya jika saya tidak menggunakan kartu truf, saya tidak akan bisa melewati ini. Guru, untuk membuktikan ketidakbersalahan saya, The film was silakan cari. translated and narrated Meskipun by saya M menjadi bodoh, Media. saya bersedia. Saya akan melayani Anda seumur hidup. Kakak percaya padamu. Saya akui saya mengambil risiko, tetapi pada saat ini, saya bertaruh dengan benar. Guru, untuk membalas kepercayaan Anda kepada saya telah memutuskan untuk menawarkan artefak kecantikan hasil kembangkan diam-diam. Saya menyebutnya 9 langit dan 10 bumi. Harmonisasi yin yang, pelestari keremajaan, masker anti penuaan. Benda ini memiliki energi roh yang lemah. Bagaimana bisa mempercantik? Chen Fen, berhentilah bermain-main. Guru, barang ini buat kulit cantik dan sehat. Dan terlebih lagi, bisa membuat wanita awet muda selamanya. Benarkah? Benar sekali. Guru, jangan percaya omong kosongnya. Benda ini memiliki energi roh yang lemah. Bagaimana mungkin bisa mempercantik kami para kultivator? Kenapa tidak? Berguna atau tidak? Kau akan tahu jika mencobanya. Baiklah. Bagaimana rasanya? Rasanya dingin dan menyegarkan. Tidak ada perasaan lain. Guru, karena benda ini tidak berguna. Dia telah mengkhianati kepercayaanmu. Muridmu akan membunuhnya untukmu. Aku merasakannya. Aku lebih muda. Kulitku sangat halus dan lembut. Seolah aku kembali ke masa mudaku.
Bagaimana ini mungkin? Ternyata memiliki efek ajaib seperti itu. Baru tambah beberapa batu roh unik di alam peri ke dasar masker modern. Ternyata memiliki efek ilahi seperti itu. Terima kasih Senior Liu atas berkah ini. Mulai sekarang, aku bersedia untuk melayani Senior Liu dengan rajin dan setia sampai mati. Bagus. Sungguh harta karun. Chen Fan, kau melakukannya dengan baik. Sekarang, bisakah aku tunjukkan kesetiaanku sekarang? Sepertinya aku tidak bisa membunuhnya hari ini. Aku hanya bisa mencoba menekannya terlebih dahulu. Itu hanya harta biasa. Itu tidak membuktikan apa-apa. Siapa bilang ini hanya harta karun? Ini untuk merevitalisasi sekte 100 bunga. Sebuah senjata ilahi. Guru, aku bersedia menawarkan formula masker wajah kepada sekte 100 bunga. Guru, barang ini murah untuk diproduksi. Meski dijual tak bernilai banyak, tidak berguna bagi sekte. Salah total. Meskipun biayanya rendah, harga jualnya tinggi. Kita bisa secara terbuka menyatakan bahwa para wanita sekte 100 bunga kita sangat cantik. Semua karena masker wajah kita. Saat itu, peri mana di seluruh alam peri yang tidak ingin membeli dan mencobanya? Hanya barang biasa. Siapa yang mau membelinya? Kakak peri, sudahkah kau dengar? Ada pepatah lama di dunia fana. Uang termuda yang bisa didapatkan di dunia adalah dari wanita. Selanjutnya adalah anak-anak, lalu hewan peliharaan. Adapun pria, mereka di bawah hewan peliharaan. Masker wajahku ini, meskipun biayanya kurang dari 1 batu roh, aku sarankan, kita menjualnya seharga 10 batu roh. Apa? Ini masih harga internal. Untuk orang luar, harganya 20 The batu roh film per was lambat. translated and Kau terlalu narrated serakah. by M Media. Kalau tak serakah, bagaimana dapat uang? Lagi pula, apakah kau pikir aku menjual masker wajah ini? Bukankah ini hanya masker wajah? Salah. Ini adalah wajah. Saat itu, ketika para peri itu menggunakannya dan hasilnya bagus, siapa di antara rekan-rekan mereka yang mungkin bisa duduk diam? Kita akan menulis di masker wajah. Dan menulis, wanita harus baik pada diri sendiri. Kita akan mencuci otak pelanggan kita. Menghubungkan awet muda dengan masker wajah kita. Nanti jika aku menjualnya terlalu murah, orang-orang itu bahkan tidak akan setuju. Itu sangat masuk akal. Aku sebenarnya tidak bisa membantahnya. Bagus. Dengan masker wajah ajaib seperti itu, bagaimana mungkin sekte 100 bungaku tidak berkembang? Lagi pula, dengan pencapaian sebesar itu, bukankah aku juga akan memiliki kesempatan untuk posisi ketua sekte? Merepotkan. Kali ini aku tidak hanya gagal membunuh Chen Fan, aku biarkan Chen Fan makmurkan sekte 100 bunga. Tidak, jika Chen Fan tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi jalan kebenaran kita. Guru, Chen Fan kali ini tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga memberikan jasa besar. Mengapa tidak memberinya hadiah yang besar? Memang, dia tentu pantas mendapatkan hadiah. Fei Su, bagaimana pendapatmu? Guru, mengapa Anda tidak menerimanya? Sebagai murid sejati Anda, murid sejati. Baiklah kalau begitu, sudah beres. Aku ada urusan lain yang harus diurus. Jadi aku akan pergi dulu. Itu tidak benar. Kenapa aku merasa wanita itu baru saja menggali lubang besar untukku? Rekan Daois Chen, kau benar-benar beruntung. Senior Liu benar-benar menerimamu sebagai murid sejati. Di masa depan kau pasti akan bangkit dengan cepat. Apakah menjadi murid sejati sekuat itu? Tentu saja. Dengan status murid sejati Senior Liu, kau pasti capai tahap inti emas dalam setengah tahun. Dan menjadi sosok yang kuat akan sangat mudah. Hanya saja, Tapi apa? hanya saja, murid sejati Senior Liu tidak berumur panjang. Lagi pula, mereka selalu mati karena kecelakaan. Tidak hidup lama. Lalu, berapa lama mereka hidup? Yang terlama adalah 1 tahun. Yang terpendek, 3 bulan. 3 jaga malam. 3 jaga malam kan? Apa? Dikatakan bahwa mereka semua dikuras energi yang mereka dan mati oleh Senior Liu.
Tapi jangan khawatir, Senior Liu memiliki artefak ajaib yang disebut Panji Segala Jiwa. Jiwamu masuk ke dalamnya setelah mati. Itu bisa dianggap keabadian berbeda. Orang tua ini benar-benar iri. Baiklah. Jadi begini caramu bermainnya. Aku mengutuk seluruh sektemu. Beraninya kau menggangguku. Tunggu dan lihat bagaimana aku hadapi kamu. Tetua. Tolong. Misi penyamaran macam apa ini? Aku tidak bisa lagi. Sekte 100 bunga ini terlalu berbahaya. Menakutkan sekali, buang air pun tak tenang. Tolong kirim seseorang dengan cepat untuk membawaku kembali. Junfan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekte paling menghargaimu saat ini. Dan ada masalah yang sangat penting untuk dipercayakan padamu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kau harus bertahan bahkan The film was jika kau tidak bisa. translated and Kalau tidak orang narrated tuamu by klanmu. M-Media. Aku tidak akan tahu jika hal tak terduga terjadi pada mereka. Kau sudah keterlaluan. Kau. Anak muda, lakukan yang terbaik. Sekte tidak akan memperlakukanmu tidak adil di masa depan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu tugas. Jika kau menyelesaikannya, aku akan membiarkanmu kembali. Benarkah? Aku dengan Sekte 100 bunga telah menghasilkan iblis kecil yang luar biasa, yang telah mengembangkan obat ilahi. Cari kesempatan untuk membunuhnya. Obat. Obat apa? Itu konon semacam membran. Masker wajah. Ya, itu masker wajah. Kau cukup berpengetahuan, Nak. Namun, masker wajah ini jelas produk dari sekte iblis, sangat jahat. Dirancang untuk memikat peri dari berbagai sekte. Demi keadilan, aku akan mengirim agen rahasia inti emas lainnya untuk menghubungimu. Kalian berdua akan melenyapkan iblis kecil itu. Aku akan mengirimkan detail kontak nanti. Tidak. Bukankah aku satu-satunya agen rahasia yang tersisa? Batchmu yang ini sudah selesai. Masih ada batch agen rahasia sebelumnya. Itu tidak benar. Iblis kecil yang menciptakan masker wajah itu. Bukankah itu aku? Aku seharusnya bekerja sama dengan guru lain untuk membunuh diriku sendiri. Apa yang akan kulakukan? Jam tikus malam ini bertemu di kolam 100 bunga. Sekte lurus macam apa ini? Kau ambil nyawa sebelum malam berlalu. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Target sudah kusegel. Keluar satu langkah dari sekte 100 bunga mereka kena pukulan fatal. Baiklah. Kau sama sekali tidak memberiku jalan keluar. Suami, apakah wanita itu Hu Feisu menyakitimu? Jangan khawatir. Meski selir ini baru di tahap tengah inti emas, jika dia berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu, selir ini akan melawannya sampai mati. Kau terluka. Bukan apa-apa. Aku hanya gagal dalam terobosan paksa dan menderita luka fatal belaka. Hanya luka fatal. Kau harus segera kembali dan diobati. Suami, apakah kau mengkhawatirkan selir ini? Meskipun wanita ini sedikit ekstrem, setidaknya dia baik padaku. Gadis bodoh. Kau sudah memanggilku suami. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Suami, Sayang sekali. Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. kenapa? Apakah Hu Feisu mencoba memaksakan dirinya padamu? Jangan khawatir. Selama kau tidak setuju, bahkan jika selir ini jatuh ke neraka Avici, aku akan tetap membunuh wanita itu. Wanita ini. Kau agak ekstrem. Tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan Hu Feisu. Sudahlah. Lebih baik tidak usah dikatakan. Suami, apa sebenarnya yang terjadi? Beritahu aku. Suami. Suami, Gadis bodoh. Jangan bertanya lagi. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar. Sebelum aku mati. Aku akan membantumu memenuhi sebuah keinginan. suami, apakah kau akan dengan selir ini menyempurnakan pernikahan kita? Mungkin akan sedikit sakit nanti. Pejamkan matamu. Suami, apakah kau bermain begitu seru? Lagi pula di kehidupan, lalu aku juga. Seorang ahli bedah plastik terkenal. Bekas luka di wajah gadis ini. Perlu dihilangkan dengan operasi. Efeknya di generasi berikutnya, mungkin tak sebaik itu. Tetapi di dunia ini, seseorang bisa berkultivasi keabadian. Luka biasa, akan cepat sembuh. Suami, ayo,
Tidak. Chen Fan ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Dia memiliki terlalu banyak rahasia. Dia harus disingkirkan sebelum guru keluar dari pengasingan. Dimusnahkan sejak awal. Adapun agen rahasia ini, dia memang seorang jenius. Aku bisa diam-diam memberinya beberapa bantuan. Buka matamu dan lihat. Di wajahku. Ini tidak baik. Tahap tengah inti emas. Tahap setengah langkah jiwa baru lahir. Aku telah mengalami terobosan. Dan capai tahap setengah langkah jiwa baru lahir. Fisikku juga telah dimurnikan. Menjadi fisik Asura yang legendaris. Ini adalah fisik setiap saintis sebelumnya. Dari sekte 100 bunga. Setengah langkah jiwa baru lahir. Bukankah ini satu tingkat di atas Hu Feisu? Satu tingkat lagi. Mulai sekarang, dia adalah pilar dukunganku yang baru. Suami, apakah semua ini yang telah kau berikan padaku? Suami sangat baik kepada selirmu. Bagaimana selirmu bisa membalasmu? Di masa depan, jika kau mati, aku pasti akan memurnikanmu menjadi boneka, agar kita bisa bersama setiap hari. Itu. Apakah aku baik padamu? Kebaikan suami padaku seluas gunung. Kalau aku butuh bantuanmu. Selirmu bersedia membunuh siapapun untukmu. Tidak. Aku tidak perlu kau membunuh siapapun. Sejujurnya, bukan sekte iblis yang ingin membunuhku. Agen faksi lurus yang memburuku. Agen rahasia faksi benar. Ya. Malam ini tengah malam. Di kolam 100 bunga. Mereka diam-diam bersekongkol membunuhku. Aku ingin kau diam-diam menyelidiki kekuatan sejati mereka. Kolam 100 bunga. Kamu tidak bisa pergi ke kolam 100 bunga. Kenapa? Karena di sanalah para murid inti mandi. Kalau begitu aku pasti harus pergi melihatnya. Bukan. Aku harus selidiki kekuatan sejati mereka. Tapi, suamiku, kamu hanyalah seorang tukang sek keluar. Aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk. Itu belum tentu benar. Kolam 100 bunga. Jika sekte 100 bunga ini bukan sekte jalur iblis, itu pasti akan menjadi alam rahasia surgawi. Kolam 100 bunga ini, aku harus masuk dan melihatnya. Berhenti. Bukankah ini petugas salon, Chen Fen? Beraninya kau datang ke sini. Han Fei Fei murid dalam sekte keajaiban surgawi. Sungguh berani. Sekarang inya. Hati-hati aku bisa patahkan kaki anjingmu. Siapa kau? Han Fei Fei adalah keajaiban sekte dalam kecantikannya. Hanya kalah dari Wu Fei Su, keajaiban gerbang dalam. Jadi kau Han Fei Fei seorang murid sek dalam. Apa kau tinggal di pinggir jalan? Kenapa kau begitu ikut campur? Aku hanya di sini untuk mandi. Apa urusanmu? Mandi. Kau. Aku akan beritahu yang sebenarnya Chen Fin. Di kolam 100 bunga ini terbentuk dari energi roh langit dan bumi. Mandi di sana bersihkan esensi dan sungsung. Memperpanjang umur. Dan punya kegunaan ajaib tak berujung. Sehebat itu. Kalau begitu aku pasti harus mencobanya. Kau tidak bisa masuk. Bagaimana jika aku bersikeras masuk? Kau mencari mati. Pu Xian Ren. Salah satu keajaiban sekte dalam. Kenapa dia ada di sini? Siapa yang ingin kamu bunuh? Pu Xian Ren. Wanita celaka. Beraninya kau menyakitiku. Jadi kenapa kalau aku melukaimu? Apa kau benar-benar berpikir aku Han Fei Fei takut padamu? Jangan lupa. Guruku adalah tetua sekte dalam. Jadi kenapa? Siapapun yang berani melukai suamiku pantas mati. Sombong. Kau sudah menerobos. Kau masih setengah langkah jiwa baru lahir. Ini? Bagaimana ini mungkin? Seperti diriku sekarang. Itu semua berkat bantuan suamiku. Suami. Hu Xian Ren, Hu Xian Ren. Suami omong kosong macam apa itu? Dengan penampilan mengerikanmu itu, pria mana yang mau padamu? Jika kau begitu mampu, tanya anak ini, apakah dia benar-benar menyukaimu? Kamu. Permisi. Aku kebetulan menyukainya. Adik kecil. Di belakangku Han Fei Fei.
Berdiri seorang tetua sekte dalam. Hari ini, jika kau di depan semua orang, memanggilnya wanita jelek, aku Han Fei Fei bisa menjaminmu masuk ke sekte dalam, dan bahkan menjadi pasangan Dauku. Han Fei Fei. Meskipun kau jelek, tapi impianmu cukup indah. Diam, bagaimanapun juga. Aku 1000 kali lebih baik dari wanita jelek ini. Siapa bilang dia jelek? Bukankah dia jelek? Di mataku, dia adalah wanita tercantik di dunia ini. Menjijikkan. Kalian semua kerumunan dengan mata kosong. Aku beritahu kalian, dunia ini tidak pernah kekurangan kecantikan, melainkan kekurangan mata untuk menemukan kecantikan. Sayangku, butakan mata anjing mereka. Ini terlalu indah. Sangat indah. Sangat indah bagaimana kau melakukannya. Ini terlalu menawan. Jati begitu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Wanita ini seperti bunga. Dia butuh perawatan. Aku tidak terlalu berbakat, tapi aku kebetulan tahu sedikit teknik perawatan. Teknik perawatan kan? Hanya kau. Dewi Peri yang terhormat, tolong lihat. Benda yang kupegang ini disebut masker wajah. Saudari Dewi Peri yang terhormat, oleskan ke wajahmu, dan hasilnya langsung terlihat. Aku juga mau, aku juga mau. Berikan padaku, aku juga mau. Berikan padaku. Jangan terburu-buru semuanya. Selama masing-masing dari kalian mengutuknya jelek sekali dan memujinya cantik sekali, aku akan memberimu masker wajah ini secara gratis. Beraninya kau? Aku adalah murid sekte dalam. Apa kau berani mengatakannya? Oh benar, aku lupa menyebutkan. Kecantikanku saat ini, semua berkat milik suamiku. Masker wajah pemelihara kemudahan. Terlebih lagi, penampilanku membaik, dan bahkan kultivasiku bisa maju. Bekas lukanya yang dulu memang sudah hilang. Memarahinya, kau benar untuk memarahi. Tepat sekali kau jelek. Kalian-kalian semua beraninya membicarakan orang lain. Bagaimana bisa kau punya nyali? Jelek seperti kodok, kalian semua. Jangan merebut. Kemarilah, ini milikmu. Aku juga mau. Pegang erat-erat. Setelah menyinggungku Han Fei Fei, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Butuh sesuatu nanti, kau bisa temukan aku. Baiklah. Suamiku. Mengenai apa yang baru saja terjadi, terima kasih suamiku karena telah membelah selirmu. Kamu benar-benar baik kepada selirmu. Ini masalah kecil. Kamu nanti akan menemani selirmu masuk kolam menengah bersama dan mandi bersamaku. Ke kolam pemandian menengah bersamamu. Ada mata air di kolam 100 bunga. Tempat dengan energi roh paling banyak. Kolam mandi tingkat khusus. Setelah ketua sekti mandi, air saluran mengalir ke kolam mandi tingkat tinggi. Namun, aku adalah murid inti yang jenius. Hanya bisa membawamu ke kolam menengah. Sialan. Kalau begitu mandi di kolam menengah, bukankah itu menggunakan air mandi ketua sekte? Baiklah. Ayo pergi suamiku. Berhenti. Dia hanya seorang murid tugas. Hanya bisa di kolam tingkat rendah. Jin Qian seorang ketua sekte dalam. Minum air mandiku. Tepat sekali. Chen Fin, apa kau dengar itu? Cepatlah dan berterima kasih pada tetua, karena memberimu air mandinya. Murid dalam di kolam menengah. Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Di mana murid sejati garis keturunan langsung? Murid sejati garis keturunan langsung sekte. Tentu saja mandi di kolam pemandian tingkat tinggi. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Jika kau terus bertindak tidak masuk akal, aku tidak keberatan membunuhmu. Di kolam pemandian kelas atas ya. Tetua mohon repot-repot memimpin jalan. Kolam pemandian tingkat tinggi. Chen Fan, kau belum sepenuhnya bangun ya? Seseorang dengan kalibermu masih ingin pergi ke kolam pemandian tingkat tinggi. Apa kau punya kualifikasi? Kenapa aku tidak bisa pergi? Hanya tahu kan rusak. Dan kau pikir bisa menakuti kami. Kau belum melihat dunia kan? Beraninya kau? Ini nyata. Bagaimana mungkin? Aku seorang murid dalam yang jenius, bahkan belum menjadi murid sejati. Dia hanya seorang murid tugas. Mengapa dia harus menjadi murid sejati sekte dalam? Sekarang aku bisa pergi kan? Kau bisa. Tentu saja kau bisa. Murid sejati. Silakan lewat sini. Tunggu. Kolam mandi tingkat tinggi. Kau tidak bisa masuk.
Tidak diizinkan pergi. Mungkinkah status murid sejati Chen Fan palsu? Ya, pasti begitu. Kakak senior, Chen Fan ini berani mencoba masuk kolam tingkat tinggi. Melanggar atasan. Bersalah atas kejahatan keji. Ku minta kakak senior melapor ke sekte dan meminta mereka berdua dieksekusi. Hu Feisu, jika kamu punya keluhan datanglah padaku. Jangan mempersulit suamiku. Bagus sekali Chen Fan. Dia benar-benar iblis kecil. Dia pikir pandai memenangkan hati. Kau harus tahu bahwa Wu Qianren terkenal kejam dalam membunuh. Dia benar-benar berhasil menaklukkannya. Ini bukan perintahku. Lalu milik siapa ini? Ketua sekte. Hu Feisu. Kalian semua lupakan bahwa Chen Fan pergi dariku. Karena ketua sekte telah memberi perintah. Tolong kakak senior ikut denganku. Mari kita berdua menjatuhkannya bersama. Kakak seniorku kau. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku ingin menjatuhkan Chen Fan? Bukankah ketua sekte berkata? Ketua sekte telah memerintahkan Chen Fan masuk kolam tingkat khusus dan mandi bersama ketua sekte. Mandi bersama ketua sekte. Ketua sekte mandi bersamaku. Ketua sekte. Ternyata ketua sekte. Apakah dia akan memakanku? Anda Chen Fan benar. Ya, Kemarilah. sangat tidak sabar. Astaga, dia tidak mungkin mengincar The film was kecantikanku translated atau menginginkan and tubuhku kan. narrated by Kalau M tidak, Media. aku akan kabur saja. Apa kau tidak cepat kemari? Ya, ketua sekte. Sialan tetua King Feng. Jadi saya menyamar di sekte iblis. Main-main sumbangan di sekte ortodoksia. Ketua sekte. Bukti sudah jelas. Tolong orang ini dieksekusi di tempat. Chen Fan. The Apakah film ini was metodemu? translated and narrated Itu by benar. M Media. Kau masih berani mengakuinya. Ketua sekte. Orang ini pasti mata-mata sekte ortodoks yang dikirim ganggu fondasi sekte 100 bungaku. Tunggu. Guru, baru-baru ini. Bagaimana pendapatan sekte 100 bunga kita? Tidak sebanyak itu kan. Hanya dalam beberapa hari, kita telah mendapatkan 300.000 batu roh. Hanya saja perbendaharaan sekte agak kecil. Begitu banyak sampai tak muat lagi. Berapa banyak? 300.000. Pendapatan tahunan sekte 100 bungaku dulu. Hanya sekitar 400.000 batu roh. Kau mendapatkan itu hanya dalam beberapa hari. Ini bukan persisnya didapatkan. Itu diberikan oleh orang lain. Ada beberapa sekte ortodoks terkemuka. Murid langsung, yang demi bersaing untuk posisi teratas di peringkat, hampir saling bertarung. Mereka beri hadiah sampai bangkrut. Sungguh, kita benar-benar bisa mendapatkan batu roh sambil berdiri. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak? Sekarang, sekte 100 bunga milikku di alam peri, sangat populer. Dulu ketika murid-murid sekte 100 bunga bepergian keluar, semua orang akan mencela mereka. Sekarang, semua orang adalah selebriti yang sangat dicari. Pria-pria ini benar-benar tercela. Kalau begitu, Chen Fan memang bukan mata-mata. Kali ini dia telah memenangkan taruhan. Wakil ketua sekte, pil persatuan bahagiamu. Cepat keluarkan. Tunggu, Apa? Apakah Anda mencoba mengingkari? ketua sekte. Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh bocah ini. Dengan menggunakan metode tercela seperti itu, untuk memikat para kultivator pria di dunia kultivasi. Dia kan bakal menyinggung kultivator wanita. Pada saat itu, para kultivator wanita itu juga akan membenci sekte 100 bunga kita. Benci. Mereka akan terlalu sibuk berterima kasih padaku. Terima kasih. Angan-angan. Kau menggunakan metode tercela seperti itu untuk merayu para kultivator pria itu. Bukankah kau menentang para kultivator wanita? Bagaimana jika mereka berterima kasih padaku? Jika mereka benar-benar berterima kasih padamu, aku akan memberimu pil persatuan bahagia. Selanjutnya saya Han Jiuyu akan mundur dari posisi wakil ketua sekte. Baiklah. Bagaimana jika tidak demikian? Maka aku akan menarik diri dari pemilihan ketua sekte ini. Angan-angan. Baiklah. Manfaatkan kesempatan ini, singkirkan Liu Ruyan. Maka ketua sekte berikutnya pasti akan menjadi aku. Ketua sekte. Seorang utusan dari Qihang Jingzai telah tiba. Qihang Jingzai. Untuk apa mereka di sini? Silakan naik. Ya. Qihang Jingzai.
Siapa yang tidak tahu kelompok biksuni itu? Selalu anggap sekte 100 bunga kita sekte iblis. Selama bertahun-tahun konflik tak henti-hentinya. Kunjungan mereka kali ini pasti untuk menuntut penjelasan. Ini gawat. Para biksuni itu, mereka kan gak datang buat bikin masalah. Ketua sekte, seorang utusan dari sekte Mei telah tiba. Ketua sekte, seorang utusan dari sekte gadis Diab telah tiba. Ketua sekte, seorang utusan dari sekte Persatuan Bahagia telah tiba. Nah, sekarang semua kultivator wanita di seluruh dunia kultivasi telah datang untuk menuntut penjelasan. Kamu telah menyebabkan masalah besar sekarang. Ketua sekte, tolong cepat eksekusi Chen Fen. Dan tarik garis yang jelas, agar kita tidak dikepung oleh jalur kebenaran. Wakil Ketua Sekte. Apa? Sekte sedang dalam masalah, dan Anda sangat senang bukan? Kamu, Aku. Ada apa dengan saya? Saya benar-benar setia. Semuanya demi sekte 100 bunga. tapi kamu membuat semua kultivator The wanita film was translated datang ke pintu and kita untuk menuntut narrated by penjelasan. Media. Mereka datang minta penjelasan siapa bilang. Mungkinkah mereka di sini untuk memberikan sekte 100 bunga hadiah? Yang mulia Jingsuan dari Cihang Jingzai telah tiba. Salam ketua sekte. Pendeta ini adalah pendeta Jingsuan dari Cihang Jingzai. Jingsuan pendeta Cihan Jingsai. Kali ini saya datang khusus untuk menawarkan 200.000 batu roh. Mereka benar-benar datang untuk memberi hadiah. Bagaimana mungkin? Zhao Jiruo dari sekte Mei khusus menawarkan 500.000 batu roh. Utusan dari sekte gadis Zhao menawarkan 200.000 batu roh. Utusan dari sekte Persatuan Bahagia khusus menawarkan 400.000 batu roh. Para utusan yang terhormat, tidak perlu formalitas seperti itu. Para utusan yang terhormat, apakah kalian mungkin salah? Iblis tuahan. Ketika pendeta ini bertindak, apakah saya perlu Anda menyela? Kamu, ketua sekte. Kunjungan mereka kali ini jelas untuk membuat masalah. Tidak. Mereka di sini untuk saya. Chen Fen, ini Melapor ketua sekte. Mereka di sini untuk saya. Tidak. Mereka di sini untuk membahas kesepakatan bisnis dengan sekte 100 bunga kami. Selain itu, ini adalah kesepakatan bisnis yang besar. membahas bisnis. Tepat sekali. Silakan lihat layar besar. Terima kasih saudara atas hadiahnya. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada semua orang harta karun yang telah saya sembunyikan sejak lama. Ini dia. Saudara-saudara, ini adalah milik sekte 100 bunga kita. Masker wajah tingkat dewa, dibuat dengan sumber daya yang sangat besar. Masker wajah ini, nutrisi untuk musim semi, kontrol minyak musim panas, melembabkan di musim gugur, menghidrasi di musim dingin. Saya dengar, dan bahkan dapat menutrisi tulang akar kultivator. Harga asli masker wajah ini adalah 998. Sekarang 98. Di sini dengan saya harganya 9 batu spiritual. Buka totanya. Tidak perih Hong Xiu. Jika Anda menjualnya seperti ini, sekte 100 bunga tak boleh rugi. Kita akan rugi hari ini. Saya harus mengamankan keuntungan untuk semua orang. Jangan bicara lagi. 9 batu spiritual untuk satu masker wajah. Itu benar-benar terlalu mahal. Perih Hong Xiu, izinkan saya memberitahu semua orang. Hari ini jika Anda membeli dari saya 9 blok batu spiritual, saya akan memberi Anda 2 buah, tidak 3 buah. Anda tidak bisa menjualnya seperti ini, 4 buah. 9 blok batu roh, 4 masker wajah. Perih Hong Xiu, ditambah saya akan menambahkan tanda tangan eksklusif Perih Hong Xiu. Semua hanya dengan 9 batu spiritual. Itu tidak bisa. Terbatas 1000 pesanan, tidak, itu tidak bisa. Nenek 3, 2, 1. Tautan sudah aktif berhenti menjual. Chen Fen, Jeti, semua ini karena kamu. Melapor ketua sekte. Ini adalah penemuan baru saya. Platform Suara Alam Peri. Saya meminta murid-murid sekte kami melakukan siaran langsung di sana, menjual masker wajah. Berapa banyak yang bisa didapatkan dari ini? 10.000 batu roh setiap hari. 10.000. Jeti mereka. Tentu saja mereka di sini untuk membahas kerjasama dengan kami. Pertama, mereka ingin membeli masker wajah sekte 100 bunga kami. Kedua, mereka ingin di platform Suara Alam Peri ini mendirikan penjualan siaran langsung. Bolehkah saya bertanya ketua sekte, apakah Anda akan setuju untuk membiarkan 4 sekte besar bekerja sama dengan kami? Baiklah, karena keempat utusan telah datang dengan tulus, maka semuanya akan seperti yang dikatakan Chen Fen. Terima kasih atas kepercayaan Anda ketua sekte. Wakil ketua sekte. Di mana pil obat Anda? Cepat konsumsi itu. Suamiku. Tidak. Pil obat ini adalah harta tertinggi sekte 100 bunga. Setelah kamu mengonsumsinya,
Kamu bisa langsung maju ke alam jiwa baru lahir. Dengan umur 300 tahun. Bisakah saya juga mengonsumsinya? Memang, inti emasku sudah hancur. Bahkan jika aku mengonsumsinya, aku tidak akan kembali ke tahap inti emas. Lalu jika saya memakannya sendiri, saya bisa menjadi kultivator alam jiwa baru lahir. Saat itu, saya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Apa yang Anda katakan? The film was translated and narrated by M Media. Sialan, Shenfin. Seorang pria justru merusak rencanaku. Guru, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Wanita itu Liu Ruyan. Dipromosikan menjadi wakil ketua sekte. Dan aku tidak hanya kehilangan pil persatuan bahagia, tetapi juga kehilangan posisi wakil ketua sekte. Guru, kalau begitu sekte 100 bunga, bukankah tidak akan ada tempat bagi kita di sana? Apakah aku masih perlu kau ingatkan? Apakah aku tidak tahu? Ya. Namun karena semuanya sudah sampai seperti ini, kita cuma bisa andalkan bantuan luar. Guru, apakah Anda memikirkan? Tepat sekali. Sekte 100 bunga mengkhianati kultus iblis. Ini adalah sesuatu yang sekte iblis lainnya tidak ingin melihatnya. Jika dia tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak adil, tidak benar. Sekte iblis kita tidak pernah peduli tentang kebenaran. Pergi, hubungi sekte iblis darah dan sekte mayat Yin. Katakan saja sekte 100 bunga memiliki hadiah besar untuk ditawarkan. Ya. Tahap awal jiwa baru lahir. Pil persatuan bahagia memang ajaib. Hanya satu pil, memulihkan inti dalamku. Bukan hanya itu, tetapi kultivasiku juga maju selangkah lagi. Suami, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku Hukian Ran akan melindungimu seumur hidup. Pil persatuan bahagia ini sangat berguna. Tahap awal jiwa baru lahir. Bagus sekali. Saya sekarang juga berada di tahap awal jiwa baru lahir. Tapi dibanding yang lebih kuat, masih ada kekurangan. Oleh karena itu, saya perlu menyiapkan beberapa kartu truf untuk keadaan yang tidak terduga. Saat ini sekte 100 bunga maju perlahan ke kemakmuran dan mencoba membersihkan namanya. Dan semua ini adalah ulah Shenfin. Orang ini harus segera disingkirkan demi jalan kebenaran agar masalah masa depan hilang permanen. Siapa? Kakak senior Fei Su. Kau sudah berada di alam jiwa baru lahir. Pil persatuan bahagia. Ini benar-benar nyata. Kau benar-benar beruntung. Apakah Anda baik-baik saja? Berhenti berpura-pura. Tujuanku datang kali ini adalah untuk melenyapkanmu. The film was Kakak senior Fei Su, translated and narrated saya by tidak M pernah Media. memprovokasi Anda. Anda, mengapa Anda menggigit saya? Apakah itu penting? Jangan kira hanya karena di tahap awal jiwa baru lahir, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pedang abadiku tidak bisa dihancurkan. Kakak senior Fei Su. Sekarang, zaman telah berubah. Kau pikir tongkat kayu rusak bisa menakutiku? Ini bukan tongkat kayu yang patah. Ini adalah senjata baru yang saya kembangkan. Saya menyebutnya senjata kebebasan, kaliber 762. Mencolok.
Astaga, sangat kuat. Saya hanya menambahkan beberapa material alam abadi. Tak disangka punya kekuatan itu tuh. Jika saya menambahkan lebih banyak lagi, bukankah saya akan menjadi tak terkalahkan? Bagaimana bisa begini? Jangan bergerak. Jika senjata ini tidak sengaja meledak, segala sesuatunya akan menjadi rumit. Beraninya kau? Seorang pria dan wanita sendiri di ruangan. Apapun yang saya lakukan, saya ragu ada yang akan tahu. Kau tercela. Saya tercela. Kamu datang untuk bunuh aku. Tapi Anda salahkan saya karena tercela. Kau tidak mungkin. Agen rahasia faksi kebenaran kan? Bagaimana kau tahu? Jadi kau benar-benar. Sekarang setelah sampai seperti ini, buat apapun padaku bunuh atau siksa. Wanita cantik sepertimu. Bunuh atau siksa aku. Bagaimana kalau begini? Kau janjikan satu hal padaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Bermimpi saja. Kakak senior Feisu. Kau mungkin tidak ingin orang lain tahu tentang identitas rahasiamu kan? Angkat kakimu. Bukankah kita sudah sepakat? Kau jadi pelayanku 3 bulan. Begitukah caramu berbicara kepada tuanmu? Kau, Jika kau tidak bersedia, lupakan saja. Akan kuberitahu seluruh sekte 100 bunga. Kau dari sekte kebenaran terkenal. Agen rahasia yang dikirim oleh mereka. jangan. Aku akan mencuci. Menyegarkan. Setelah tegang begitu lama, aku akhirnya bisa bersantai dengan benar. Sekarang, sekte 100 bunga bukan sekte iblis. Dan aku sebenarnya bukan agen rahasia. Sekarang aku di sekte 100 bunga. Dan menikmati sisa hidupku. Mengapa cemberut? Ayo berikan aku senyuman. Jika kau tidak tersenyum, aku mungkin akan kehilangan kesabaranku. Begitu lebih baik. Ayo senyum lagi. Gadis yang baik. Suami. Dia adalah. Dia adalah pelayan baruku. Jadi itu kamu. Hu Feisu. Jadi kamu sudah sampai sejauh ini. Ada apa? Apa yang terjadi? Suami. Ini gawat. Seorang utusan dari sekte iblis telah tiba. Mengaku akan membunuhmu. Junior ini Yin Qianshan dari sekte Mayat Yin. Menyapa ketua sekte. Yin Qianshan. Yin Tian Duen ketua sekte Mayat Yin? Apa hubungannya dia denganmu? Yin Qianshan sekte Mayat Yin. Ayahku. Memang. Ayah harimau melahirkan anak harimau. Di usia semuda ini, kau sudah berada di tahap-tahap awal jiwa baru lahir. Generasi muda sangat tangguh. Bolehkah aku bertanya? Apa yang membawamu ke sekolah 100 bungaku? Aku datang ke sini kali ini dengan 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk membunuh bajingan iblis John Fan. Dan yang lainnya adalah bahwa aku sudah lama dengar ketua sekte 100 bunga, secantik bunga. Kecantikan terkemuka dari sekte 100 bunga. Tubuh suci Yen, tak tertandingi terkenal di dunia. Setelah datang ke sini kali ini, khusus untuk melamar. Yin Qianshan. Kau berjalan cepat sekali. Shu SH dari sekte iblis darat. Salam untuk semua orang dari sekte 100 bunga. Susah sekte iblis darah. Sekte iblis darah. Kau juga di sini melamar ketua sekte. Melamar? Ya dan tidak. Kali ini sekte iblis darat melamar sekte 100 bunga. Namun, yang kami lamar bukanlah K, melainkan dia. Seseorang benar-benar berani melamar diriku. Apa kau punya apa yang diperlukan? Kekuatan. Ketua Agung. Mengapa kau belum cepat menunjukkan dirimu? Tahap transformasi dewa awal. Kakak Suesha. Bahkan Tetua Agung pun telah datang. Sayang sekali.
Aku tidak membawa orang hidup. Sekarang kekuatan ketua sekte sangat berkurang. Menghadapi provokasi dari dua sekte iblis besar, dia kemungkinan besar akan bergerak, maka nelayan akan diuntungkan. Dan posisi ketua sekte akan menjadi milikku. Kalian berdua junior. Kalian semua. Sekolah 100 bungaku benar-benar tak punya siapa-siapa. Sekolah 100 bunga pasti punya fondasi kuat. Tapi dua sekte iblis besar kami, bukan tanpa fondasi kami sendiri. Hari ini, kami akan bertanya kepada ketua sekte. Pernikahan ini, apakah kau akan menyetujuinya? Atau tidak? Ketua sekte ini, bagaimana jika aku tidak setuju? Sederhana. Dua sekte iblis besar kita akan bergabung. Dan menghancurkan sekte 100 bunga. Ketua sekte iblis darah dan sekte mayat yin ini. Keduanya adalah sekte iblis tingkat atas. Mereka tidak bisa dengan mudah disinggung. Bagaimana kalau kita bunuh dulu anak ini Chen Fin? Untuk membunuhnya, untuk menunjukkan ketulusan kita. Han Jiyo. Karena kau sangat ingin menikah. Mengapa tidak? Kau saja yang menikah. Beraninya kau Chen Fin. Ini adalah olah musyawarah sekte. Ini bukan tempat sembarangan. Muridku. Mengapa dia tidak bisa datang? Han Jiyo. Jangan kau lupa. Aku adalah murid langsung sekte. Dan kau. Aku hampir lupa. Kau sepertinya bukan wakil ketua sekte lagi. Kau. Bocah, apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Omong kosong apa yang diucapkan muridmu ini? Di alam abadi. Yang penting adalah garis keturunan. Ini tentang sekte. Apakah leluhurmu pernah hasilkan kultivator transformasi jiwa? Namaku Chen Fan. Jika kau tidak mau memanggilku begitu, panggil aku ayah saja. Jadi dia hanya preman kecil. Ketua Agung, mengapa kau tidak bergerak? Jangan bergerak. Jika kau bergerak sembarangan, kepalamu bisa pindah. Liu Ruyan, apa kau gila? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Apa kau ingin memulai perang dengan sekte iblis darat? Apa kau tahu bahwa ayahku adalah ketua sekte iblis darat? Liu Ruyan, kau sebaiknya tidak bergerak. Jika kau bergerak, masalah ini sudah menjadi buruk. Kalian semua sudah dewasa. Mengapa kalian bertengkar? Memanggil orang tua kalian mempermalukan diri. Bocah, kau mencari mati. Apa? Apakah kau mulai cemas? Ketua sekte. Karena dua sekte besar datang The melamar. film was translated Ini peristiwa and yang narrated menggembirakan. by M. Kau harus Media. setuju. Bagus kau tahu tempatmu, bocah. Nah, biar ku beritahu pepatah lama. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kau cukup bagus. Setelah aku menikahi ketua sekte, aku akan menjadikanmu putra suci sekte 100 bunga. Aku harus berterima kasih dulu pada kalian berdua. Namun, seperti kata pepatah, tanpa aturan tidak ada yang bisa dicapai. Kalian tidak bisa begitu saja menjadi sekte besar, datang untuk melamar. Dan kami langsung setuju. Kalau begitu bukankah sekte 100 bunga kami akan kehilangan terlalu banyak muka? Trik apa yang dimainkan anak ini? Oleh karena itu, sebelum lamaran pernikahan ini, harus ada penilaian terlebih dahulu. Selama kalian lulus penilaian, sekte 100 bunga, kalian bisa menikahi salah satu dari mereka. Ketua sekte, bagaimana menurutmu? Itu masuk akal. Lalu menurut pendapatmu, bagaimana kita melakukan penilaian? Sederhana. Untuk lamaran pernikahan biasa, hadiah lamaran harus disiapkan. Aku ingin tahu, apakah kalian berdua membawa hadiah lamaran? Berapa banyak batu Ron? Sebutkan angka. Sepertinya kedua orang ini kaya. Kalau begitu kita harus memeras mereka dengan benar. Tidak banyak. Sekte 100 bunga kami tidak menjual wanita. Ini tergantung kemurahan hati kalian berdua. Kemurahan hati. Tepat sekali. Adapun kemurahan hati secara umum, jumlahnya segini. 80.000. Saudara Suisha, kau tidak bercanda dengan bukan? Yang akan kau nikahi adalah wakil ketua sekte 100 bunga kami. Dia adalah kecantikan agung sekte 100 bunga. Seorang master pada tahap transformasi dewa awal. Bagaimana bisa hanya 80.000 batu roh? Mungkinkah 800.000? Tidak. 8.888.000 batu roh.
800. 80. Sebanyak ini. 80.000. Saudara Susha, kau tidak mampu membelinya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau adalah putra ketua sekte iblis darah. Bagaimana bisa kau bahkan tidak? 8.888.000 batu roh. Mengeluarkan. Nah, 8.888.000. Aku akan membayarnya. Lihat. Beginilah seharusnya putra seorang ketua sekte. Seharusnya. Kau tidak mungkin. Putra kandung ayahmu kan? Kau. Ini juga sekte iblis. Dan juga putra dari sekte iblis. Bagaimana bisa kau begitu miskin? Aku. Baiklah. Aku masih punya beberapa di sini. Aku bisa meminjamkannya padamu. Terima kasih Tetua Agung. Ambillah. Kau benar-benar merepotkan. Ketua sekte. Sebenarnya, operasi mungkin dilakukan. Apakah Anda ingin mencobanya? Operasi. Ya, ini terapi pengeluaran darah. Terapi pengeluaran darah. Seberapa yakin kamu? Untuk operasi kecil ini, saya sepenuhnya yakin. Suamiku sudah di sana begitu lama. Dan masih belum keluar. Akankah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tentu saja ada perkembangan tak terduga yang besar. Han Fei Fei. Itu kamu? Ini aku kakak senior. Adapun suamimu. Hari ini, aku khawatir dia dalam bahaya besar. Apa maksudmu? Arti harfiahnya. Jika kamu tidak jelaskan dengan jelas, aku akan membunuhmu. Gadis kecil, biarkan aku memberitahumu kebenarannya. Kamu mungkin belum tahu. Ketua sekte sebenarnya bukan manusia, tapi iblis. Dan seorang sucubus pula. Katakan padaku, menurutmu apa yang akan terjadi? Tidak, suamiku tunjukkan kebaikan besar. Kepada sekte 100 bunga, ketua sekte tidak akan membunuh suamiku. Itu belum tentu demikian. Seorang pria dan seorang sucubus. Menurutmu apa yang mungkin terjadi? Itu tidak akan terjadi. Minggir sekarang. Izinkan aku hapus ketua sekte. Kamu dan suamimu bisa diselamatkan. Setelah aku menjadi ketua sekte 100 bunga, aku bisa menjadikanmu murid pribadiku. Tidak, ketua sekte telah memberi perintah bahwa tidak ada yang boleh masuk. Hukian Ren, jangan lupa berterima kasih atas kesempatan ini. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Dasar bodoh yang tidak tahu batas. Mati. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Suami. Lepaskan cengkeramanmu. Chen Fen, apa kau benar-benar berani membunuhku? Meskipun aku bukan wakil ketua sekte 100 bunga, aku masih seorang ketua sekte. Meskipun kau adalah putra suci, kau tetap dilarang membunuhku. Jadi kenapa? Biarkan saya menunjukkan harta karun. Kau kan ketua sekte. Bagaimana kau bisa memilikinya? Panggil saya ketua sekte sementara. Guru, ada darah di tangannya. Ini darah ketua sekte. Kau membunuh ketua sekte. Itu tidak penting. Yang penting adalah Anda harus mati sekarang. Pergi. Sudah ditangani. Suami, kamu baik-baik saja. Biarkan aku melihat. Kerugian apa yang mungkin menimpa saya? Ini gawat. Gerbang utama sekte 100 bunga kita sudah ditembus jalur kebenaran. Saat ini, ketua sekte sangat dibutuhkan untuk muncul. Segera selesaikan pengepungan. Bagus sekali mereka tiba di saat yang paling tepat. Allah Guru Agung. Di mana ketua sekte 100 bunga kalian? Suruh dia keluar. Kami sudah bertarung sampai ke sini. Dan dia masih bersembunyi seperti pengecut. Jika dia tidak segera keluar, aku akan robohkan sekte 100 bunga. Hancurkan. 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 Tidak buruk. Kongsen ahli top dari sekte kehendak ilahi. Seperti yang sering dikatakan para bijak.
wanita dan individu picik sulit dihadapi. Sekte 100 Bunga memulai siaran langsung, memikat murid-murid sekte kehendak ilahiku, yang benar-benar merupakan kejahatan keji. Amitabha. Yuan Tong ahli top dari gerbang pengamat langit. Sekte 100 Bunga memaksa orang berbudi luhur jatuh, mengganggu tatanan dan adat alam abadi. Harap Sekte 100 Bunga beralih ke Buddha untuk mencapai hasil yang benar. Benar-benar pengecut tak bertulang. Benar-benar penjahat keji. Benar-benar pencarian buah kebenaran. Jadi ini sekte kebenaran Anda. Apakah ini yang Anda sebut prinsip? Siapa? Nama hamba ini adalah Chen Fan. Dan saya adalah putra suci Sekte 100 Bunga. Dan juga ketua sekte sementara Sekte 100 Bunga. Jika ada apa-apa datang saja temui saya. Chen Fan. Kau. Ini benar-benar kau. Ingatan tetua King Feng cukup bagus bukan? Kau adalah putra suci Sekte 100 Bunga. Itu benar. Kau pemimpin sementara Sekte 100 Bunga. Benar. Chen Fan, aku The film benar-benar was tidak salah translated menilaimu. and Kau benar-benar narrated by banyak M akal. Media. Kau benar jadi pemimpin sementara Sekte 100 Bunga. Lihat itu. Ini adalah sekte angin jernih kami. Agen rahasia yang dikirim. Apa kau mengerti sekarang? Pemimpin Sekte 100 Bunga adalah agen rahasiaku. Di masa depan, Sekte 100 Bunga akan menjadi milik Sekte Angin Jernihku. Sayangku, buat Sekte 100 Bunga menyerah tanpa lawan. Aku akan menerimamu sebagai murid sekte kami. Bukan, murid pribadi. Chen Fan, kau. Ketua King Feng. Sepertinya kita tidak terlalu akrab bukan? Saya khawatir, murid Sekte 100 Bunga kita mungkin salah paham. Chen Fan, apa yang kau lakukan? Kau adalah agen rahasia Sekte Angin Jernih kami. Sekarang setelah misi selesai, kau harus menyerahkan Sekte 100 Bunga. Agen rahasia. Apa maksud Anda agen rahasia? Kau, Pernahkah saya makan sebutir nasi pun dari Sekte Angin Jernih Anda? Atau lebih tepatnya, saya pernah ambil apa dari Sekte Angin Jernih? Bahkan sebutir batu roh. Apakah Sekte Angin Jernih Anda pernah mengajari saya seni bela diri apapun? Chen Fan, setelah misimu selesai, batu rohakmu akan diberikan. Sekarang tahu beri pada saya. Tapi bagaimana jika saya mati? Mau simpan semua sendiri ya? Dia ingin simpan sendiri batu roh itu. Tidak mungkin. Itu keterlaluan. Sama sekali tidak mungkin. Tepat sekali. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kau. 5 tahun. 5 tahun penuh. Tahukah Anda bagaimana? Saya menghabiskan 5 tahun ini. Setiap hari, saya hidup dalam ketakutan. Takut setengah mati. Aku mengerti. Aku mengerti dirimu. Tapi 5 tahun ini, bukankah kau sudah melewatinya? Tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Kau bohong padaku bilang bahwa para wanita Sekte 100 Bunga paling suka menguras energi yang pria. Tapi kemudian, mereka tidak melakukannya. Kau juga berbohong padaku mengatakan orang Sekte 100 Bunga ahli dalam pelanggaran hukum. Tapi kemudian, mereka juga tidak melakukannya. Sebaliknya kalian yang disebut sekte lurus dan bergengsi, yang mencuri rahasia, menyebabkan kami tidak bisa bertahan hidup. Kau. Berikan Sekte 100 Bungaku kesempatan. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Sebelumnya Sekte 100 Bunga kami tidak punya pilihan. Sekarang, aku ingin membersihkan nama Sekte 100 Bunga. Aku harap kau akan memberiku kesempatan. Kau bisa bertanya. Gerbang tatapan langit dan gerbang kehendak ilahi. Akankah mereka memberimu kesempatan? Mereka akan biarkan Sekte 100 Bungamu bersihkan nama. Baiklah. Kalau begitu ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Maaf. Kami adalah dari jalur kebenaran. Hak interpretasi ada pada kami. Kalau kami bilang kau dari jalur kebenaran, maka memang begitu. Jika kami mengatakan kau dari jalur iblis, maka kau adalah dari jalur iblis. Bukankah begitu ya? Kau memang dari jalur iblis. Karena hak interpretasi ada padamu. Kalau begitu kenapa kita tidak bertaruh saja? Kita tidak akan bertaruh pada hal lain. Pada siapa yang di jalan benar. Taruhan. Apa kau punya kualifikasi untuk bertaruh? Sebelumnya aku memang tidak. Tapi sekarang, itu mungkin tidak berlaku lagi. Ini. Apa ini?
was translated and narrated by M Media. Kau adalah Orang tua King Feng. Era alam abadi telah berubah. Sekarang, bisakah kita bicara? Baiklah. Bagaimana kau ingin berbicara? Mudah saja. Kau bicara soal jalan yang benar. Dan tutup mulut dengan bicara jalan benar. Aku sangat curiga. Kalian cuma cari ketenaran dan pujian. Beraninya kau? Bagaimana para bijak abadi dari gerbang kehendak ilahiku? Orang yang cari ketenaran dan pujian. Amitabha. Dermawan, tolong perhatikan ucapanmu. Bagaimana kalau begini? Aku dengar gerbang kehendak ilahimu. Sangat terpelajar dan berbakat. Kebetulan aku juga sudah membaca beberapa buku. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Jika kau menang, aku akan memberimu 16 juta batu roh. 16 juta batu roh kan? Karena kau dengan tulus mencari bimbingan, aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin tahu, apa yang ingin kau pertaruhkan? Bukankah kau ahli dalam mengarang puisi dan bait? Kalau begitu kita akan mengarang puisi. Mengarang puisi? Yang mulia, apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Puisi sani unik gerbang kehendak ilahiku. Kau pemuda yang belum dewasa. Berani bertaruh melawanku. Suami. Jangan. Dia dikenal sebagai orang bijak puitis kontemporer. Jika kamu bersaing dengannya, apa peluangmu untuk menang? Tidak ada peluang untuk menang. Meski aku tak punya peluang menang. Dengan warisan 5.000 tahun Huxia, tak percaya kalah melawannya. Chun Fan, aku tak tahu kau bodoh atau tidak, atau berpura-pura bodoh. Apa kau tahu siapa yang kau tantang? Siapa? Kong Shan ini, bakat surgawi dari gerbang ilahi, seorang bijak puisi di generasinya. Apa kau yakin ingin bertarung? Nah, aku akan memberimu kesempatan buat pilihan yang berbeda. Apa? Apa kau takut? Kau. Sebaiknya kau tidak mengatakan. Kau tidak berani bertaruh. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Jika yang ini kalah, Sekte 100 Bunga akan menjadi jalur kebenaran. Yang ini juga akan kalah tambahan darimu, 10 juta batu roh. Tapi jika kau kalah, kau sebaiknya tidak menarik kembali perkataanmu. Menarik perkataanku? Aku tidak akan kalah kok. Kenapa aku harus tarik ucapanku? Karena kita berada di Sekte 100 Bunga kita, maka kita akan menggunakan Menara 100 Bunga sebagai tema. Aku ingin tahu, apakah kau berani bertaruh? Menara 100 bunga, itu mudah. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan mempersulitmu. Dalam 7 detik, orang tua ini bisa mengarang sebuah mahakarya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu warisan mendalam dari sekte kehendak ilahiku. Awan langit panjang menyapu sisik naga hijau. Di depan Menara 100 Bunga roda giok putih. Suasana musim gugur mengikuti ratapan seru Lingqiang. Malam pekat kesedihan bunuh anggota sekte iblis. Bagus. Sungguh mahakarya. Konfusius, 7 detik. Sebuah puisi dalam 7 detik. Prinsip sekte kehendak ilahi Anda telah maju lebih jauh. Amitabha. Dan bahkan 7 ciki bakat. Puisi ini The cukup film untuk was dikenang 1000 tahun. translated and narrated by M 7 Media. ciki bakat. Apa maksudnya itu? Kultivasi sekte kehendak ilahi unik. Puisi-puisi yang mereka ciptakan. Semuanya akan menerima pengakuan surgawi. Dan dianugerahi ki bakat surgawi. Semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi ki bakatnya. 7 Kai sudah merupakan karya agung yang luar biasa untuk ribuan zaman. Puisi jelek ini juga cukup untuk 7 ciki bakat. Suami, kenapa kita tidak melawan mereka? Tidak. Jangan terburu-buru. Bukankah itu hanya 7 ciki bakat? Apa susahnya itu? Dengarkan baik-baik. Aku akan mengarang satu untukmu, dengan 1 siang ki bakat. Itu sungguh lucu Chun Fan. Jika Anda mengaku kalah sekarang, kami hitung Anda kalah separuh. Sekte kehendak ilahimu. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Anda, Mengerti. Sahabat lama pergi dengan 100 bunga. Tempat ini hanya tersisa 100 bunga. 100 bunga tak pernah kembali. Awan putih santai selama 1000 tahun.
Sungai jernih pantulkan pohon hanyan. Rumput hijau subur di pulau kakak tua. Di manakah tanah airku saat senja? Gelombang berkabut di sungai memenuhi hati dengan kesedihan. Ini adalah 3 Syangki Bakat. 3 Syangki Bakat kan? Alam khusus para abadi puitis kuno. Bisa mencapai. Ini bagaimana ini mungkin? 3 Syangki Bakat. Sungai jernih memantulkan pepohonan hanya. Rumput subur tumbuh di pulau kakak tua. Puisi bagus Konfusius. Sebuah mahakarya abadi. Ini hanya 3 sang bukan? Tidak ada yang istimewa. Gerbang kehendak ilahimu. Tidak lebih dari ini. Kau. Jangan kau lupakan. Kau masih berutang 10 juta batu roh padaku. Amitabha. Dermawan, tunjukkan belas kasihan bila mungkin. Apa? Apa kau akan membelanya? Amitabha. Dermawan, jangan terlalu agresif. Baiklah. Yuan Tongkan. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Kau dan aku. Mari kita juga bertaruh. Kita tidak akan bertaruh pada hal lain. Kita akan bertaruh pada esensi kitab sucimu. Amitabha. Bagaimana mungkin dari gerbang memandang surga berbicara tentang berjudi? Begitukah? Aku ragukan kau benar-benar lurus. Biksu tua, bisakah kau menjelaskan padaku esensi kitab sucimu? Jika kau bisa menjelaskannya dengan jelas, 26 juta batu roh. Aku akan menyumbangkannya padamu. Jika kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, maka kau berikan aku 26 juta batu roh. Yuan Tong, bertaruhlah dengannya. Berbicara esensi kitab suci gerbang memandang surga. Di bawah langit, tidak ada yang menandingi Anda. Bertaruhlah dengannya. Amitabha. Karena dermawan memiliki keraguan tentang esensi kitab suci, maka biksu tua ini akan menjelaskannya kepada dermawan. Boleh saya tahu apa keraguan dermawan? Baiklah. Kalau begitu boleh tanya Guru Yuan Tong. Kau terus-menerus berkata, letakkan pisau jagal dan seketika menjadi Buddha. Apa maksudnya itu? Amitabha. Buddha saya penuh belas kasih. Semua makhluk hidup memiliki sifat Buddha. Mereka yang berbuat jahat, jika mereka tinggalkan jahat dan pilih baik, dapat segera menjadi Buddha. Jadi menurutmu, seseorang yang telah melakukan kejahatan keji, setelah meletakkan pisau jagal, bisa menjadi Buddha? Apakah begini cara kerja gerbang penjelajah langitmu? Untuk menyebut seseorang yang telah melakukan kejahatan keji seorang Buddha, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Orang-orang yang duduk di aula utamamu itu, siapa mereka? Dermawan. Diam. Jika aku membunuh seluruh keluargamu, dan kemudian meletakkan pisau jagal, apakah kau masih akan berlutut di hadapanku dan memanggilku Buddha? Dermawan, berhenti bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong, keledai botak. Kau terus-menerus berkata letakkan pisau jagal. Sekarang sekte 100 bunga kami sedang meletakkan pisau jagal. Jadi menurutmu, sekte 100 bunga juga jadi Buddha? Ini, Karena itu masalahnya. Maka sekte 100 bunga kami adalah Buddha. Karena kami adalah Buddha. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Apakah kau menyangkal seorang Buddha? Dermawan telah berulang kali berbicara. Menghina gerbang memandang surgaku. Kejahatan yang benar-benar keji. Mohon menyerah Dermawan. Ikutlah dengan saya ke gerbang memandang surga untuk menerima pencerahan. Apakah ini gerbang penjelajah langitmu? Yuan Tong, kau berkultivasi Buddhisme seumur hidup. Apakah semuanya sia-sia? Diam. Anda memutarbalikkan logika. Aku memutarbalikkan logika. Baik, kalau begitu aku akan memberitahumu apa arti sebenarnya dari meletakkan pisau jagal. Seperti yang tertulis dalam kitab suci Buddha. Meletakkan pisau jagal gerbang penjelajah langit. Bukan pisau jagal untuk membunuh, melainkan niat buruk, kata-kata jahat, dan perbuatan jahat. Serta meninggalkan semua delusi dan keterikatan. Melepaskan delusi dan membedakan keterikatan adalah untuk menjadi seorang Buddha. Ini. Sang Buddha turun. Ini adalah terselubung dalam cahaya Buddha. Menurut legenda, hanya dengan sepenuhnya memahami sifat Buddha, bisa naik ke keilahian dan keabadian, dan seketika menjadi Buddha. Dia sebenarnya adalah putra Buddha.
Putra Buddha. Anda adalah putra Buddha kami. Aku bukan putra Buddha manapun. Tidak. Anda adalah putra Buddha. Bolehkah saya bertanya putra Buddha? Biksu tua ini, bagaimana saya bisa menjadi Buddha? Letakkan pisau jagal. Dan seketika menjadi Buddha. Letakkan pisau jagam, dan langsung menjadi Buddha. Letakkan pisau jagam, dan langsung menjadi Buddha. Saya telah memahami esensi dari pisau jagam, kebingungan manusia tentang dirinya. Manusia adalah rintangan terakhir untuk menjadi Buddha. Hanya dengan melampaui kemanusiaan, meninggalkan kemanusiaan, dan tidak lagi menjadi manusia, barulah seseorang bisa menjadi Buddha. Terima kasih Putra Buddha atas bimbingannya. Mohon terima kasih Putra Buddha atas bimbingan. Semuanya, saya telah memahami Dharma. Tempat ini tidak lagi nyaman bagi saya untuk berlama-lama. Semuanya, mohon letakkan pisau jagan dan langsung menjadi Buddha. The film was translated and narrated by Putra M Buddha. Media. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Amitabha. Bagus sekali, bagus sekali. Karena gerbang memandang surga telah pergi. Sekte kehendak ilahi kami juga mengakui kekalahan. Ayo pergi. Baiklah. Bocah bermulut tajam sekali. Dia berhasil menipu Yuan Tong, si keras kepala tua itu, untuk pergi. Tapi sekte 100 bunga ini, orang tua ini bertekad untuk menghancurkannya. Ketua King Feng, apakah kau masih tidak menyerah? Mengapa saya harus menyerah? Apakah Anda tahu mengapa saya memberi Anda waktu? Sebenarnya saya sedang mengumpulkan orang. Dan Anda? Apa yang Anda tunggu? Ini gawat. Ini gawat. Ini gawat. Ini gawat. Orang-orang dari Sekte Angin Jernih mengumpulkan leluhur tahap akhir transformasi jiwa dan sudah menyerbu Sekte 100 bunga. Nah, apakah Anda masih bicara keras sekarang? Apakah ini? Apakah itu gaya kebenaranmu? Sejak dulu pemenang ambil segalanya. Mengapa tidak? Ulangi itu. Pemenang selalu ambil segalanya. Mengapa tidak? Bagus. Sangat bagus. Thinking yang patriot Sekte Angin Jernih. Leluhur tua, Anda akhirnya tiba. Salam leluhur tua. Tahap akhir transformasi jiwa. Sampah tak berguna tak berhasil, tapi merusak. Bangkit. Terima kasih leluhur tua. Sekarang aku telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Siapa yang mengoceh? Sekte Angin Jerniku akan membunuhnya. Leluhur tua bijaksana. Bocah, menyerah sekarang. Sebelum aku bergerak, pada saat itu seluruh sekte 100 bunga akan mati tanpa tempat pemakaman. Begitukah? Taktik yang menyesankan. Al hampir benar-benar melukaiku. Shen Fen, kau sudah cukup baik. Cepat pergi. Aku akan menjaga tempat ini. Hanya kau. Guru, Ini garis keturunan rubah iblis 9 ekor. Tidak buruk. Kau bisa menjadi rekan roh orang tua ini. Itu cukup menguntungkan bagimu. tercela. Perjalakan. Bukan hanya kau. Seluruh sekte 100 bunga. Setelah ini akan menjadi budak sekte Angin Jerniku. Suami, cepat pergi. Tidak perlu. Itu kultivator tahap akhir transformasi jiwa. Hanya selangkah lagi dari menjadi abadi. Tapi kita masih punya orang lain bukan? Jangan kau lupa. Aku hanya seorang penjabat ketua sekte. Tapi, bukankah ketua sekte? Bukankah ketua sekte ada di sini sekarang? Ketua sekte. Ketua sekte. Feng Xingyang. Aku dengar kau mau hancurkan sekte 100 bungaku. Hanya kau? Apa kau punya kekuatan untuk itu? Apa tingkat kultivasimu? Setengah langkah abadi surgawi.
Setengah langkah abadi surgawi. Tidak mungkin. Kau seorang sucubus. Bukankah kau sudah mati? Memang, aku hampir mati. Sayang sekali bukan? Kau mengirimiku mata-mata yang bagus. Bukan begitu? Leluhur tua. Hei leluhur tua. Ada apa? Belum pergi juga. Mau tinggal di sekte 100 bungaku? Selamat tinggal. Pergi, pergi, pergi. Ketua sekte, bagaimana perasaanmu? Tidak buruk. Terapi pengeluaran darahmu cukup efektif. Tidak hanya itu memajukan kultivasiku satu langkah lagi, tetapi penampilanku juga sedikit membaik. Selama kau puas. Mulai sekarang kau tidak perlu memanggilku ketua sekte lagi. Mulai hari ini, kau adalah ketua sekte 100 bunga. Aku Ada apa? Apa kau tidak mau? bersedia. Kakak ketua sekte, kau juga harus memberiku perawatan. Kurasa, aku juga membutuhkannya. Suami, selir ini juga menginginkan beberapa. Ayo pergi.